Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membacakan materi tentang anjak piutang dengan beranggotakan saya sendiri Gina Putri Jayani, selanjutnya ada Larasati, dan selanjutnya ada Cindy Trimaharani. Dalam kegiatan bisnis, banyak transaksi penjualan dilakukan secara kredit. Hal ini menimbulkan piutang usaha yang baru bisa diterima beberapa waktu ke depan. Untuk mempercepat arus kas, perusahaan dapat menggunakan jasa anjak piutang, yaitu menjual piutang kepada pihak ketiga untuk mendapatkan dana tunai secara cepat. Selanjutnya adalah tentang pengertian dari anjak piutang. Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dengan cara mengambil alih piutang usaha dari suatu perusahaan oleh perusahaan pembiayaan. Tujuannya untuk agar perusahaan tersebut bisa memperoleh dana atau mendapatkan dana tunai secara cepat tanpa harus menunggu jatuh tempo pembayaran dari pelanggan. Materi selanjutnya, tujuan dari anjak piutang. Tujuan dari anjak piutang adalah mempercepat penerimaan kas, meningkatkan likuiditas, dan mengurangi risiko gagal bayar. Selain itu, anjak piutang membantu efisiensi administrasi penagih dan yang tidak memerlukan jaminan fisik seperti aset. Mekanisme dari anjak piutang. Perusahaan menjual barang secara kredit, kemudian piutang usaha tersebut dijual ke perusahaan anjak piutang. Pihak faktor akan membayar sebagian besar nilai piutang di awal, misalnya 80-90%. Setelah pelanggan membayar penuh, sisa dana akan dikembalikan ke perusahaan dan dikurangi dengan biaya jasa. Selanjutnya dari anjak piutang, yang pertama yaitu berdasarkan tanggungan. Risiko terdapat dua jenis anjak piutang. Yang pertama dengan tanggungan atau dengan with recourse, di mana risiko gagal bayar tetap ditanggung oleh perusahaan. Yang kedua tanpa tanggungan atau without recourse, di mana semua risiko diambil alih oleh perusahaan dari anjak piutang. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan wilayah. Berdasarkan wilayah dibagi menjadi dua. Yang pertama, anjak piutang domestik terjadi ketika anjak piutang berada di dalam negeri. Selain itu, anjak piutang internasional yaitu melibatkan eksportir dan importir dari dua negara serta faktor dari masing-masing negara. Selanjutnya akan melanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang manfaat anjak piutang. Manfaat utama dari anjak piutang adalah mempercepat perputaran kas, meningkatkan efisiensi penagihan, dan tidak memerlukan agunan. Ini sangat membantu perusahaan yang sedang tumbuh cepat atau memiliki banyak transaksi kredit, termasuk UMKM. Selanjutnya yaitu tentang resiko dan kekurangan. Meskipun bermanfaat, anjak piutang juga memiliki beberapa kekurangan. Biaya jasa yang tinggi dapat mengurangi keuntungan. Selain itu, jika pelanggan tahu piutangnya dijual, reputasi perusahaan bisa terdampak. Tidak semua piutang juga dapat dialihkan, tergantung kualitas dan risiko. Contoh kasusnya yaitu pada PT XYZ memiliki piutang usaha sebesar 500 juta. Perusahaan menjual piutang tersebut ke PT Faktorindo dengan nilai awal 90% yaitu 450 juta. Setelah pelanggan melunasi sisa 10% atau 50 juta dikembalikan ke PT XYZ dikurangi biaya jasa 3% dari total piutang yaitu 15 juta. Maka sisa dana yang diterima adalah 35 juta. Total dana yang diperoleh PT XYZ dari anjak piutang ini adalah 408. Kesimpulan dari materi anjak piutang dari kelompok kami yaitu anjak piutang adalah solusi pembiayaan yang efektif bagi perusahaan untuk mempercepat kas masuk tanpa jaminan aset tetap. Dengan mekanisme yang praktis, perusahaan dapat meminimalisir risiko gagal bayar dan mengelola likuiditas secara lebih efisien. Namun, penggunaan anjak piutang tetap terus memperhatikan biaya dan risiko yang mungkin muncul.